kita harus kutuk dan kita harus kecam dan harus orang yang melakukan itu harus ada. Tapi ketika itu juga jangan sampai kita masuk dalam narasi adu domba dari kekuatan asing ketika itu, yang memang ingin memframe. Misalnya sebagai contoh, dalam salah satu tulisan ditulis, sebelum melakukan perkosaan massal, mereka meneriakan Allahu Akbar. Ada, ini ditulis di majalah Tempo. Ini kan mengadu domba. Begitu juga mereka yang melakukan perkosaan massal itu berambut cepat, arahnya ke militer. Kita tidak ingin ini menjadi narasi adu domba dan kita kemudian mengenyamnya tanpa ketelitian gitu. Pendokumentasian yang kokoh. Itu. Minta maaf kali. Ya. Sangat terganggu. Apa susahnya menyampaikan? Bukan, Bu. Kalau CM dan soal massal, Pak, Bu, satu kasus saja sudah banyak. Lebih dari satu saya kasus sependapat. itu. Duh, Kalau masih menanyakan Iya. CM dan massal. Sebentar dulu. Korbannya 52. maaf, Sebentar saya dulu. kalau Manusiawi, Pak, minta maaf. Ya, Bu Mercy saya rasa cukup ya. Sudah tersampaikan pesan yang akan Ibu sampaikan. Silakan Pak. ya, jadi Menteri Bu untuk melanjutkan. Mercy, kalau saya minta maaf kalau ini terkait dengan insensitivitas, dianggap insensitif. Tapi saya sekali lagi dalam posisi yang mengutuk dan mengecam itu juga. Dan ini tidak ada hubungan dengan kasus-kasus yang lain ya, karena maksud saya di Maluku atau di Aceh saya tidak tahu kejadian. Tapi jelas kita semua mengutuk hal-hal yang semacam itu dan mengecam segala macam kekerasan terhadap perempuan. Itu saya kira dalam posisi yang sama sekali tidak berbeda dalam soal hal itu. Nah, cuma secara spesifik tadi, kalau ada sedikit perbedaan pendapat terkait dengan diksi itu, yang menurut saya itu pendapat pribadi, ya, yang mungkin kita bisa dokumentasikan secara lebih teliti lagi ke depan. Ini adalah hal-hal yang mungkin bagian dari ya perbedaan-perbedaan data atau pendapat yang perlu kita lebih akurat lagi ke depan untuk mendatanya. Saya kira tidak ada maksud-maksud lain dan tidak ada kepentingan sebenarnya dalam hal ini untuk mereduksi kalau itu sudah menjadi sebuah kenyataan-kenyataan, apalagi ada dukungan dengan hukum. Dan memang orang-orang perpetrator ini, orang-orang pelaku yang semacam itu, sampai sekarang pun saya kira harusnya bisa dihukum. Kalau misalnya memang bisa ditelusuri kelompoknya, pelakunya, kan masalahnya itu belum menjadi sebuah fakta hukum, kira-kira begitu. Jadi tidak ada maksud-maksud lain dan tidak sama sekali mengucilkan atau mereduksi, apalagi menegasikannya gitu. Terima kasih. Baik, saya rasa cukup ya Pak Menteri sudah menyampaikan tadi terkait klarifikasi dan penjelasan beliau dan poin yang kita bisa dapat di